Monggo, Ya, Prof. kita pertama harus konsisten ya dengan pasal 29 ayat 1. Bolak-balik saya ngomong ini karena ini adalah paradigma kita bernegara. Itu kan kita sebagai religious nation state, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita harus konsisten di sini. Maka saya katakan benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. Saya bolak-balik juga sering ngomong bahwa no law without moral, no moral without religion. Kunci yang paling utama. Mungkin saya dikatakan, wah ngomong-ngomong tok. Nah, tapi memang keadaan harus begitu. Ketika kita main-main di situ atau dia konsisten di situ, ya akibatnya ada multiplier effect. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dan Tuan yang berbahagia, kembali lagi di channel Prof. Suteki di segmen Tanya Profesor Aja. Dan kali ini ada kabar yang benar-benar tragis ya. Kematian seorang Novia Widyasari yang dia bunuh diri di samping pusara ayahnya. Karena apa? Karena dia diperkosa. Oleh siapa? Oleh pacar. Dan disuruh aborsi ketika kandungannya berusia 4 tahun. Ini benar-benar tragis ya. Orang-orang kemudian bersimpati dan belakangan pelaku itu diketahui ternyata Randy merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan dan putra dari seorang anggota DPRD. Seperti biasa, di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Sehat, Prof? Alhamdulillah, wah ini Mas Aap ini yang kurang sehat ya. Semoga segera sembuh, Mas. Amin, 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 amin. Iya, Prof, saya mau nanya nih, Prof nih. Jadi fenomena kekerasan seksual itu kan makin mengerikan nih akhir-akhir ini. Tapi juga opini yang asing di telinga kita terkait solusi dari kekerasan seksual juga aneh-aneh dan mengerikan juga. Misalnya nih, saya ngutip dari salah satu tweet seorang influencer juga, beliau mengatakan solusi untuk mencegah kekerasan seksual dalam hubungan pacaran itu bukan dengan melarang pacaran. Sebab kalau pakai pola ya, katanya sebab kalau pakai pola begitu, maka solusi untuk mencegah KDRT adalah dengan melarang pernikahan. Gimana Prof ini, Prof? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tuan dan Tuan, dimanapun saudara berada. Wah, ini lama kita sudah tidak langsung tanya-tanya ya. Tidak Q&A ya. Baik, Mas Aab. Jadi, fenomena yang seperti ini sebenarnya bukan disebabkan ada tidak adanya pacaran atau ada tidak adanya rumah tangga. Ya. Bahkan kalau kita lihat di anak-anak saja ya, di situ kita kenal ada predator ya, lewat game online itu juga kita temukan. Ya, ini ada juga berita 11 anak jadi korban predator lewat game online. Mungkin ini bukan berita yang sama sekali baru, tetapi ini fakta bahwa sebenarnya tidak harus melalui pacaran atau melalui pernikahan kemudian muncul kekerasan seksual, itu tidak harus. Nah, jadi di masa anak-anak ini ada 11 korban ini. Jadi ini ada tawaran, ada yang ya pelaku itu menawarkan sesuatu pada korban yang sudah punya chat WA-nya, kemudian diminta untuk membuat video sampai telanjang dan kemudian baru dijanjikan akan ditransfer uang sebesar sekitar 500 sampai 600 ribu. Ini kan menunjukkan sesuatu yang bukan main ya, aspek sekularisme kita sampai hedonisme itu betul-betul itu sudah melanda kita semua. Nah, saya pertama ingin menyampaikan bahwa saya menyatakan prihatin ya atas fenomena makin meroketnya pelanggaran seksual, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual. Baik menyangkut itu mengenai kuantitas maupun kualitasnya yang menurut saya statistiknya itu justru semakin meninggi. Meningkat, Bro. Iya. Nah, kemudian yang kedua, opini yang tadi Mas sampaikan itu saya kira merupakan logical fallacy, jadi kesesatan berpikir menurut saya. Jadi tadi saya singgung sedikit bahwa ada atau tidak adanya pacaran, tetap ada kekerasan, atau kita sebut di situ mungkin dengan seksual non consent ya. Kemarin kita sudah singgung itu kan. Ya, ataupun juga akan terjadi namanya kemesraan seksual menyimpang. Wah, ini kita bikin aja istilah baru ya. Kemesraan seksual menyimpang yang ini kita sebut dengan seksual consent itulah ya. Nah,
Sebenarnya kan kalau iya, kita iya. berpikir secara fitrah itu ya, Allah kan tidak menutup hasrat manusia di bidang seksual, Thomas, ya kan? Tapi Iya, tetap memberikan petunjuk agar penyalurannya itu tepat dan terkendali. Supaya apa? Meluhurkan martabat manusia sebagai manusia. Nah, melalui apa? Ya, ajangnya tidak lain adalah pernikahan itu. Nah, jika belum mampu, maka tahan dan kendalikan hasrat itu, kan itu toh? Dengan apa? Ya, betul. menutup pintu-pintu bergejolaknya nafsu dengan menahan pandangan dan juga menutup aurat. Kalau perlu, kan Islam juga mengatakan itu ya, berpuasalah kamu, kan itu kan? Nah, Iya. bukan dengan kemudian menutup kemaslahatan berupa pernikahan itu, saya kira pemikiran yang sangat absurd gitu ya. Kemudian yang ketiga, Oke. saya kira negara harus hadir ya untuk menutup pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual yang menyimpang tadi ya, dengan melakukan misalnya yang pertama upaya preventif itu melalui pembelajaran. Ini tampaknya persoalan pembelajaran dianggap sepele, tapi ini kan edukasi, itu penting untuk Betul, betul. menanamkan nilai. Itu yang paling utama, persoalan bagaimana akidah itu kalau kita ya umat Islam itu ditanamkan, atau persoalan kebenaran itu betul-betul ditanamkan terhadap anak-anak, mulai dari kejujuran, tidak merugikan orang lain, kemudian bagaimana memberikan hak kepada orang lain, itu kan karakter-karakter dasar yang harus betul-betul ditanamkan pada anak itu. Kemudian yang kedua adalah upaya yang sifatnya kuratif. Misalnya dengan penerapan sanksi dan juga pemulihan untuk restoratif berarti ya, pemulihan keadaan. Jadi kan belum tentu semuanya kan sampai meninggal dunia ya, ada yang depresi, ada yang menderita kejiwaan, itu harus ada pemulihan yang cukup. Negara harus hadir ya, harus ada proses rehabilitasi di sini. Nah, kemudian yang ketiga, upaya fasilitasi kemudahan untuk menikah. Nah, ini kan jarang ya kita mendengar itu ya. Ini ada upaya fasilitasi kemudahan untuk menikah. Misalnya apa? Yang mempermudah pekerjaan kan, itu kan seringkali kita mau menikah itu bisa mikir-mikir, wah wong kerja wae durung, kerja aja belum, ya tempat tinggal belum punya, persoalan mas kawin dan juga biaya pernikahan, ini betul-betul mengganggu orang untuk kemudian untuk menikah itu, Mas. Terutama yang tidak mampu ya, yang kelompok yang tidak mampu itu memang negara harus hadir. Jangan kemudian tidak melakukan apa-apa tapi menginginkan kekerasan seksual di tengah masyarakat tidak terjadi. Ya, kehadiran negara itu terutama yang tiga hal itu harus betul-betul dilakukan. Oke. Prof, ini terkait kasus Novia dengan pacarnya Randi ini, bagaimana sih duduk perkaranya dari segi hukum nih, Prof? Dan kalau misalkan kena hukuman, ya, apa ancaman pidana yang bisa dikenakan ke Randy ini? Ya, saya membaca di media online ya. Jadi korban Nadia ini kan berkenalan dengan Bribda Randi Bagus ya pada Oktober 2019 ya. Lalu korban dan Randi itu bertemu, kalau nggak salah bertemu di acara launching sebuah distro baju di Malang, dan kemudian biasa kan berkenalan, tukar telepon, tukar nomor telepon dan mungkin juga alamat dan seterusnya. Nah, lalu komunikasi itu tampaknya berlanjut ke kita sebut namanya pacaran gitu lah ya. Mungkin sudah ditembak ya, dalam arti pacaran kan sono sing nembak kan. Ya sudah ada yang nembak itu. Dan sudah setuju untuk melangsungkan jenjang bukan hanya berteman tetapi sudah pacaran ya, karena mungkin sudah nembak di situ. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa fakta. Yang pertama kita sebut dengan fakta hukum gitu ya. Jadi yang pertama terjadi hubungan yang saya kira itu suka sama suka, yaitu pacaran, ya. Yang sebenarnya menurut Islam juga dilarang kan, karena nggak ada konsep pacaran menurut Islam kan, nggak ada itu. Pacaran syariah, Bro. Ya, tapi dalam hal ini hukum negara kan tidak melarang ya, karena ketika tidak ada paksaan atau istilahnya di situ justru yang terjadi adalah seksual konsen, ya negara tidak bisa apa-apa. Kecuali ada paksaan tadi, ada pemerkosaan, yang itu nanti harus dibuktikan, Mas ya. Persoalan pemerkosaan yang terjadi itu. Kemudian yang kedua, akibat hubungan yang terlarang secara agama, ya secara agama ya saya katakan ya, dari hukum negara kan selama itu tidak dilakukan di tempat umum, mau
berapa kali di tempat khusus gitu ya, di ruang di kamar hotel, itu enggak ada hukum negara, nggak bisa apa-apa di situ ya. Nah, maka kemudian diketahui korban itu hamil dan ada upaya Bribda Randi itu untuk melakukan aborsi ya dengan paksaan. Bahkan diketahui itu ada 2 kali ya, 2 kali melakukan itu. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan nanti ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Kesehatan. Jadi tadi saya katakan ada 2 kali upaya untuk menggugurkan kandungan itu. Pertama pada saat usia kandungan masih hitungan mingguan, lalu dan yang kedua itu sudah berusia 4 bulan kandungan itu. Ini saya kutip dari pendapatnya Wakapolda Jawa Timur ya, Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo ya, supaya nanti tidak keliru saya. Nah, kemudian bicara tentang ancaman hukuman, yang pertama jelas itu disiplin pegawai disiplin Polri ya, itu kita juga ada. Kemudian ada Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian, itu di pasal 7 dan 11. Yang jelas ini melanggar ya disiplin Polri. Dan itu sudah memenuhi unsur-unsur untuk kemudian dijatuhkan hukuman yang terberat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga mendapati berita bahwa RB akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ya, tindak pidana aborsi atau pasal 348 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ini kalau kita ngomong KUHP ya, ancamannya di situ. Kemudian yang berikutnya juga kita lihat sanksi pidana pelaku aborsi itu diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Jadi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, pasal 194 itu sebenarnya bukan hanya misalnya yang kena bukan pelaku tapi juga yang orang yang dilakukan, maksudnya misalnya masih hidup itu juga kena itu ya. Misalnya itu kena. Jadi pasal 194 itu dapat menjerat pihak, misalnya ada dokter atau mungkin ada tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun juga tadi termasuk perempuan yang misalnya meminta untuk, atau orang yang memaksa untuk melakukan aborsi. Randi ini makanya kan terkena KUHP dan juga Undang-Undang Kesehatan tadi, yang kalau Undang-Undang Kesehatan itu sampai 10 tahun penjara ancamannya. Itu Mas. Kalau terkait dengan si Novia, katakanlah Novianya meninggal karena stres, depresi, itu berarti nggak ada pidananya, Prof ya? Tidak ada. Ya tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi itu kan tindak pidana kalau yang tadi terutama untuk aborsinya Prof, itu ya. Prof, kita bicara di luar konteks kasus ini, Prof. Karena di kebanyakan kasus ya, seringkali orang kemudian melakukan hubungan badan ya saat berpacaran itu kan atas dasar konsen, Prof. Suka sama suka. Nah, kemudian ketika ada akibatnya itu dia hamil misalnya bunting ya. Ini pihak laki-laki kemudian menyuruh aborsi. Nah, atau mereka nggak mau bertanggung jawab lah dan berlepas diri, kemudian menggantungkan hubungan tanpa ada komitmen apapun. Nah, ini kan yang kebanyakan membuat wanita itu depresi, Prof. Nah, dengan kasus-kasus model seperti ini, apa tanggapan jenengan, Prof? Yang jelas moral kita itu sudah terpuruk, terutama rasa tanggung jawab atas perbuatan yang ini kalau untuk laki-laki ya bisa kita katakan laki-laki ini jahat betul gitu ya. Atau bisa kita lakukan apa kita sematkan dengan istilah apa mau penjahat seksual atau predator seksual atau apa itu. Dan saya kira juga pihak wanitanya itu tidak bisa menjaga diri ya, bahkan mungkin tidak punya harga diri. Ya, tapi kan kasus selama tadi dengan seksual konsen itu kan sulit untuk dipidana, Mas. Jadi meskipun di situ ada pihak yang dirugikan, terutama kan perempuan kan, yang pihak perempuan atau wanita itu yang sering dirugikan, kadang-kadang sudah menyerahkan ya dalam tanda kutip kesuciannya itu untuk dinikmati laki-laki yang ternyata tidak bertanggung jawab itu.
Jadi kasus ini sulit untuk dipidana ya jika suka sama suka atau seksual consent tadi. Nah, ini kan persis dengan kasus antara Martua Raja Sidabutar versus Katarina Siahaan. Itu di tahun 1978, Mas. Anda masih ingat ini kasus yang ditangani oleh Hakim Bismar Siregar ya. Jadi di PN itu ya, betul itu ya. Jadi kasusnya sangat menarik itu. Di PN si Sidabutar itu dijatuhi pidana 3 bulan kalau tidak salah ya. Kemudian di PT itu di PN itu di PN Medan itu ya. Oh itu jadi perbuatan cabul itu terpenuhi, tetapi hukumannya percobaan 3 bulan. Kemudian Katarina banding, ya. Nah yang nangani itu Hakim Bismar Siregar di Pengadilan Tinggi itu. Ya di Pengadilan Tinggi Medan, ya itu ditangani oleh Bismar Siregar, kemudian dihukum oleh Bismar 3 tahun penjara. Jadi 10 kali lipat. Kenapa begitu? Karena menurut Bismar, soal pencabulan tidak terbukti karena sudah sama-sama dewasa. Nah, yang dicari itu kan di tuntutan, ya, dakwaan maksud saya, di PN itu ada pasal 378 tentang penipuan. Nah, jadi dianggap karena tidak mengingkari janji lah ya, janji-janji untuk dinikahi dan macam-macam itu, kemudian si Katarina menyerahkan kesuciannya yang menurut adat dari Tapanuli itu milik perempuan dikatakan termasuk dengan bonda ya. Jadi sesuatu yang dianggap ya kalau kita ngomong barang itulah ya. Ya, nah itu kan hanya analogi gitu ya. Maksudnya dianalogikan oleh Bismar itu, maka itu masuk di pasal 378 itu termasuk penipuan kan itu. Nah, dihukum oleh Bismar berapa? 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi kemudian Martua Raja Sidabutar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Waktu itu hakimnya Pak Adi Andoyo Sucipto. Nah, ternyata oleh Pak Adi dikatakan wah nggak boleh, ini penafsirannya terlalu luas. Ini tidak boleh dilakukan analogi. Ya akhirnya oleh Mahkamah Agung Raja Sidabutar dibebaskan kan itu. Jadi umpama itu waktu itu Mahkamah Agung juga menguatkan putusan dari Bismar Siregar di PT, wah ini akan menjadi jurisprudensi, Mas. Nah, keren jadi ya pasti. Ini memang persoalan kalau kita lebih lebih bisa mengatakan persoalan moralitas itu yang paling tinggi karena itu suka sama suka ya, tidak ada pemerkosaan dan memang meskipun si Martua Raja Sidabutar itu sudah terikat dengan perkawinan ya, tetapi kan tidak ada unsur perzinahan yang diadukan oleh istrinya atau oleh pihak yang terkait keluarganya. Itu ada kasus yang jelas nyata itu kalau suka sama suka sudah dewasa, nah itu tidak bisa kita pidana kan itu. Susah ya Pak Rob ya. Susah sekali susah, ya? bisa. KUHP kita kan KUHP liberal ya. Jadi tidak unsur-unsur agama kita terutama Islam itu belum bisa menjangkau di situ. Nah, nanti di RUU KUHP yang baru itu sudah insya Allah sudah akan dimasukkan bahwa meskipun itu suka sama suka sama-sama dewasa, itu bisa saja dimasukkan sebagai delik perzinahan. Oke, baik Prof. Menarik ya. Saya baru tahu itu kasus itu. Oke, Prof nih, agar kemudian kita juga nggak mau ya kasus ini terulang ya. Apalagi ini kasus tragis sebetulnya. Kasus Novia ini kasus tragis. Nah, apa yang Prof. Sutek ingin sampaikan ke publik ya, agar kemudian bisa jadi publik lebih waspada ya, atau kemudian agar fenomena ini nggak terulang lagi di kita. Iya, kita pertama harus konsisten ya dengan pasal 29 ayat 1. Bolak-balik saya ngomong ini karena ini adalah paradigma kita bernegara. Itu kan kita sebagai religious nation state. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita harus konsisten di sini. Maka saya katakan benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. Saya bolak-balik juga sering ngomong bahwa no law without moral,
no moral without religion. Ini kunci yang paling utama. Mungkin saya dikatakan, wah ngomong-ngomong tok. Nah, tapi memang keadaan harus begitu gitu loh. Ketika kita main-main di situ atau dia konsisten di situ, ya akibatnya ada multiplier effect gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir wanita ya, termasuk saya mendidik anak-anak saya yang terkait dengan keluarga saya, nah itu jangan mudah terbujuk rayu janji manis lelaki, dan juga sebaliknya wanita ya jangan suka menggoda, kan itu kan. Betul. Jadi ya prinsipnya wanita jangan menjadi pribadi yang murahan itulah ya, jangan dijual murah, ya, jual mahal aja. Lalu jangan karena hedonisme, oh dijual murah aja nggak laku, wah bukan begitu, insya Allah semua laku lah ya. Kemudian yang ketiga Mas, pintu-pintu kekerasan seksual dan juga kemesraan seksual yang tadi saya katakan menyimpang itu harus mulai dikurangi dan dibatasi, bahkan dilarang. Nah, sarana media harus ketat ya. Peraturan hukum juga mesti tegas dan dengan sanksi yang menjerakan. Jadi beberapa waktu kemarin kan saya singgung juga lah, kita ini buka web tertentu ya isinya kajian agama-agama, tapi kan sekaligus ada promo-promo itu. Menguatkan alat kelamin, memperbesar payudara, atau apa lagi itu masih ada gambar-gambarnya gitu kan. Kita mau nggak baca nyatanya di depan kita, mau kita hapus itu nggak bisa kan gitu kan. Jadi repot itu. Betul. Nah, kita juga berharap ada RUU KUHP yang tadi saya singgung itu segera dijadikan gitu ya, segera disahkan dengan termasuk yang undang-undang PKS itu segera dituntaskan. Betul. Dengan menampung aspirasi rakyat. Sebenarnya dalam negara demokrasi itu kan ya wajar loh, kalau mayoritas itu mengendalikan. Benar nggak Mas? Wong suara terbanyak kok. Harusnya begitu gitu loh. Tapi kadang kita ini terbalik di Indonesia ini mayoritas tapi rasa minoritas. Oh, salah kita kadang ya. Nah, gimana wong kekuasaan enggak dipegang, jadi ya repot juga ya. Lalu yang keempat ini, saya mendorong agar proses hukum yang berlangsung, terutama yang menyangkut dengan Mbak Novia ini, tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari pelaku ya, Bribda Randy itu ya, tetapi juga petugas kepolisian sewaktu belum terjadi sampai titik akhir bunuh diri ini kan, kalau tidak salah juga pernah melaporkan ya, ada laporan ke petugas kepolisian. Nah, semua pihak yang turut serta membantu pelaku itu tadi harus dimintai pertanggungjawaban. Tadi termasuk pihak kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan korban dan pendampingnya. Itu nanti bisa dilacak, Mas. Jadi memang ini nggak bisa kita biarkan. Ini mungkin ya bisa dikatakan puncak gunung es. Ini hanya kecil. Betul. Yang di dalam air itu mungkin masih begitu banyak banget, Prof, ya. Kualitas yang ada di tempat kita ini. Nah, maka tadi saya katakan memang benteng awal dan terakhir itu adalah agama. Mau nggak mau di situ. Maka ya meskipun kita sesibuk apapun, kalau saya ya itu bagaimana ibunya terutama ya, ibunya yang sering mendampingi anak saya yang wanita atau yang juga laki-laki. Lalu dari kecil kalau saya kan saya kuliahkan ya, kalau Islam harus dikuliahkan di tempat yang betul-betul itu anti-integrated pendidikan. Kalau saya kayak PAUD ya, Islam terpadu kan itu kan, SD juga harus Islam terpadu kan itu kan, SMP lah itu baru SMA mungkin nanti kita bisa lepas karena basic dasar nilai-nilai itu sudah kita tanamkan betul-betul. Jadi orang tua enak gitu ya. Kalau mulai dari kecil kita biarin, sudah kita sulit untuk mengendalikan. Kalau sudah mulai agak besar saja sulit, apalagi sudah merasa dewasa, merasa punya kebebasan itu, wah itu sudah sulit sekali untuk dikendalikan. Lah kan Prof, tapi bicara tentang mendalami agama, katanya kan pejabat baru-baru ini bilang jangan dalam-dalam ya kalau mendalam agama. Kalau mempelajari agama ya. Iya, Prof. Kalau itu betul ya, betul itu adalah pendapat yang tidak perlu untuk ditindaklanjuti ya. Okay. Harus kita tentang itu. Betul. Makin aneh aja Prof ya. Aneh itu ya. Beliau yang satu ini kok semakin menurut saya kalau itu betul ya, semakin tidak baik untuk jadikan contoh sebagai pimpinan atau seorang leader.
Baik, baik ya. Prof, ini makasih banget Prof untuk penjelasan terkait dengan kasus Novia Widyasari ya. Ya. Ini banyak insight yang menarik ya, terkhusus tadi beberapa kasus-kasus contoh yang baru banget bagi saya itu. Ya. Ternyata prosesnya bisa jadi undang-undang penipuan tapi dibatalin juga bisa ya. Betul itu. Oke. Iya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat puan dan tuan yang sudah selesai nonton video ini sampai selesai ini, ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga video ini agar orang-orang terdekat juga merasakan manfaatnya. Ya gitu, kurang lebih. Dan seperti biasa, terima kasih. Salam radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Keep spirit. Baik. Mas, tetap sehat. Siap. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.